Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan mu'afin ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Sholat teriring dengan salam tanpa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah sosok yang telah membawa risalah tauhid hingga pada akhirnya saat ini, detik ini kita dapat memahami tentang iman, tentang Islam, dan semoga kita termasuk salah satu daripada umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Laweyan yang kami muliakan dan kami hormati, pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan sebab ataupun faktor yang dapat menjadikan hati kita itu bisa menjadi hidup, hati kita itu bisa menjadi sehat. Pada pertemuan sebelumnya, salah satu faktornya adalah yang pertama, hidupnya hati seorang hamba, khusus orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala adalah berkat doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang penentu menjadi hidupnya hati seorang beriman kepada Allah adalah dengan dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa dan zikir ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Insya Allah pada pertemuan petang hari ini akan kami sampaikan faktor yang ketiga, sebab hidupnya hati seorang hamba, sebab sehatnya hati seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga atau faktor yang ketiga adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faktor yang ketiga ini bahkan sampai Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56. Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ayat ini adalah ayat yang insya Allah setiap kita sering sekali mendengarkannya, Bapak Ibu. Ayat ini adalah ayat yang menurut saya pribadi adalah ayat yang sangat unik. Nanti akan saya jelaskan insya Allah. Ya. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang unik, ayat yang seperti apa Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama, ayat ini adalah ayat yang sering kali kita dengar ketika khutbah Jumat, khususnya khutbah yang kedua. Ketika khotib setelah duduk di antara dua khutbah berdiri sebelum mengucapkan doa, biasanya atau umumnya dimulai dengan ayat ini. Ayat yang menegur kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita tentang pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tadi kami katakan ayat ini unik.
Kenapa ayat ini unik? Monggo Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketika ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas dan sebagainya, ada yang semisalnya dari itu, rata-rata itu dimulai di awal ayat atau umumnya itu dimulai di awal ayat. Tapi bil khusus pada ayat ini, satu-satunya ayat yang ya ayyuhalladzina amanu itu terletak pada di tengah-tengah ayat. Nanti silakan jangan cari ayat apa saja. Okay? Ayat kita diwajibkan untuk berpuasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam sampai akhirnya ya ayyuhalladzina amanunya di awal. Ayat menegaskan kita untuk beribadah kepada Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min qabli wa seterusnya. Itu juga ayatnya ada di awal ayat. Tapi ayat ini yang menegaskan kepada kita bahwasanya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, semuanya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, Allah pemilik langit dan bumi beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini Allah menegaskan, nanti akan kami jelaskan. Maka di ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Bahwa Nabi Muhammad bukan orang sembarangan. Bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang betul-betul sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, inilah penyebab salah satu di antaranya hati kita itu bisa menjadi hidup dengan memperbanyak sholat. Ustaz, di ayat tersebut dikatakan Allah bersolawat kepadanya. Maksudnya bagaimana? Apakah Allah juga bersolawat sebagaimana kita solawat? Maka di sini para mufassir menjelaskan bahwasanya bersolawatnya Allah di sini adalah sebagai bentuk penghormatan. Solawatnya Allah di sini adalah sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena memang beliau adalah orang yang terpilih. Karena memang beliau adalah khatimul anbiya wal mursalin. Tugas utamanya adalah menyampaikan tauhid, dan seluruh nabi dan rasul tugasnya mulia semua. Tugasnya sama, menyampaikan risalah tauhid. Hanya Nabi Muhammad SAW inilah yang Allah pilih satu-satunya dari kalangan nabi dan rasul yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bersolawat di sini adalah sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk bahwasanya beliau adalah sosok yang harus kita kagumi, bahwasanya beliau adalah sosok yang harus menjadi nomor satu di hati kita. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatahu, begitu juga dengan para malaikat. Mengapa para malaikat ini bersolawat kepada Nabi Bakar? Kalau kita dahulu mengira tugas utama para malaikat, dulu zaman saya kalau kecil itu belajar tugasnya malaikat Jibril apa menyampaikan wahyu. Rokib adit apale, Mamet Ridwan apale, dan seterusnya. Saya kira ketika itu tugas utamanya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Ketika sudah masuk SMP, ketika sudah masuk SMA, saya berpikir, loh, kalau malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, sedangkan Nabi Muhammad sudah wafat, terus ngapain? Ya kan? Terus ngapain? Oh, ternyata pemikiran saya ketika itu salah, diluruskan oleh para asatidz kami bahwasanya tugas utama para malaikat
itu adalah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW. Itu tugas utamanya. Adapun tadi Nabi malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ini tugas sampingan. Tugas utamanya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Raqib, Atid, Munkar, Nakir, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan seterusnya. Semua malaikat itu tugas utamanya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa, Ustaz? Ya. Karena memang Allah ciptakan malaikat, tugas utamanya seperti itu. Apa yang Allah perintahkan pasti akan dikerjakan, dan tidak mungkin malaikat itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah ayat yang menjadi penegur untuk kita. Allah langsung turun tangan beserta para malaikatnya, memberikan contoh yang real, memberikan contoh yang nyata bahwasanya pentingnya kita untuk bersolawat. Maka jangan util-util Bapak Ibu, jangan pelit-pelit ya. Satu hari satu malam ya, secara otomatis pasti kita bersolawat, pasti ini nomor satu. Ketika kita sholat, baik itu di tahiyat awal atau di tahiyat akhir, pasti akan ada bacaan sholawat Nabi Muhammad SAW. Minimal subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, sudah berapa? 5 kali. Maghrib 2 kali, sudah 7 kali. Isya sudah 2 kali, juga 2 kali, sudah 9 kali minimal. Maka sehari semalam paling tidak kita harus memperbanyak. Syukur alhamdulillah tidak hanya dalam sholat kita saja, syukur alhamdulillah tidak hanya dalam bacaan tasyahud kita saja. Maka kalau pada pertemuan sebelumnya, di antara salah satu penyebab hidupnya hati kita dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak istighfar, maka yang pada pertemuan malam hari ini adalah dengan kita memperbanyak sholawat. Toh juga tidak berat, ya, ringan di lisan tapi balasannya luar biasa. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad dan seterusnya. Dalam ayat ini, Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud dari ayat ini ialah Allah ingin memberitahukan kepada hambanya. Ya, Allah ingin memberitahukan, ingin memberikan kabar kepada hambanya tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka begitu mulianya beliau sampai-sampai Allah sendiri yang turun tangan. Maka di dalam penjelasan yang lainnya, ulama kita Ibnu Qayyim menjelaskan makna ayat tersebut. Apabila Allah dan para malaikatnya saja membaca sholawat untuk Rasulnya, maka kita selaku hambanya, maka kita selaku yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita juga harus bersolawat kepada beliau. Sebab apa Ustaz? Sebab telah memperoleh satu privilege, telah memperoleh satu hak khusus, telah memperoleh hak prerogatif yang hanya didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Hak apa itu Ustaz? Prerogatif apa itu Ustaz? Hak spesial apa itu Ustaz? Bapak Ibu sekalian, satu-satunya umat ya, atau satu-satunya makhluk Allah yang nanti kelak akan Allah hindarkan semuanya itu dari siksa api neraka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Satu-satunya umat dari sekian nabi dan rasul, mendakwahi tauhid dan sebagainya, umat yang akan Allah selamatkan, umat yang akan Allah melalui syafaatnya Nabi Muhammad SAW akan Allah selamatkan dari siksa kita adalah kita semua.
Maka bersyukurlah ketika kita masih mendapatkan nikmat iman. Bersyukurlah ketika kita masih mendapatkan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah hak yang Allah berikan, bukan kepada sembarang orang. Ya, bukan kepada sembarang orang. Maka pentingnya kita memperbanyak sholawat adalah sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa ucap terima kasih kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, maka kalau kita baca sirah Nabawi lagi ketika di akhir hayat beliau, ya, ketika di akhir hayat beliau, ketika beliau sudah menjelang sakaratul maut, didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat maut. Saking sungkannya, saking pekiruhnya malaikat itu sampai mau masuk itu segan, takut. Barulah ketika Nabiullah Muhammad mempersilakan, masuklah wahai Jibril, ada kabar gembira apa untukku? Diberitahukan bahwasanya beliau menjadi ahli surga, bahwasanya beliau akan diampuni dosa-dosanya dan sebagainya. Dan Rasul itu, kalau bahasa kita, itu kan untukku. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan orang-orang yang besok akan meyakiniku sebagai Rasulnya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disinilah terjadi permohonan yang luar biasa. Dan sampai di akhir hayatnya Nabi Muhammad, beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ustaz, Rasul kok nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok masuk surga, Ustaz? Justru malah ummati, ummati, ummati kok malah masuk surga. Rasul niku khusus, ya. Jadi Rasul itu saking sayangnya dengan kita, Rasul itu saking sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak pengen dipek dewe, nggak pengen cuma dirasain dirinya beliau sendiri, enggak. Rasul pengen para pengikutnya juga bisa merasakan nikmat yang kelak, ya, bisa kita rasakan bersama Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, inilah yang harus kita pertahankan. Dengan memperbanyak sholawat, maka insya Allah hati kita akan tenang, ya, hati kita akan menjadi hati yang sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan dan yang hormati, bahwasanya sholawat itu adalah ucapan yang bahwasanya sholawat itu adalah ucapan yang insya Allah setiap kita akan mudah untuk mengucapkannya. Bahwasanya sholawat itu adalah ucapan yang insya Allah semua orang bisa melafalkannya. Ya, Ustaz, sholawat itu kan bahasa Arab. Saya orang Jawa, berbahasa Jawa, nggak apa-apa. Ya, termasuk salah satu mukjizatnya Al-Quran, termasuk salah satu kemudahannya Allah turunkan bahasa Arab adalah bahasa tersebut bisa diucapkan semua orang. Orang Amerika, orang Rusia, orang Afrika, ya, orang Indonesia, semua insya Allah bisa mengucapkan kalimat tersebut. Insya Allah. Jadi benten sama bahasa Inggris itu Bapak Ibu. Bahasa Inggris, bahasa Prancis itu antara tulisan dengan pelafalan itu sedikit berbeda. Ya. Beda pelafalan, beda makna. Tapi kalau sholawat insya Allah setiap kita insya Allah bisa melafal banyak. Maka kalimat ini memang kalimat yang sangat ringan sekali. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat mudah sekali untuk dilafalkan. Maka banyak sekali, seringkali kita mendengar, kita menemui, kita menjumpai di masyarakat kita ketika ada salah seorang saudara kita di tarik kita yang mungkin amit-amit melakukan mohon maaf sudah berada di penghujung hidupnya ketika sudah sakaratul maut. Banyak dari kolega-koleganya, kerabat karibnya mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu, sekalipun kalimat ini juga mudah diucapkan, kalimat syahadat, kalimat sholawat. Kalau keseharian kita tidak terbiasa, kalau seharian kita tidak pernah mengucapkannya, kalau sehari-hari kita ini asing untuk menyebutnya,
Maka jangan heran ketika di ayat-ayatnya itu susah untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Seakan-akan lidahnya itu terkunci, seakan-akan lidahnya itu kaku, seakan-akan lidahnya ini sudah tidak bisa bergerak, sehingga ketika ia mendengar kalimat thayyibah tersebut sulit untuk diikuti. Maka mumpung selagi kita masih mendapatkan kesempatan hidup, perbanyaklah sholawat kita, perbanyaklah kalimat istighfar kita, perbanyaklah tasbih, tahmid, takbir kita. Siapa tahu Bapak Ibu, dengan terbiasanya lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang begitu mulia, kalimat yang siapa mengucapkannya sudah dijamin mendapatkan ampunannya Allah, dijamin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak Bapak Ibu, cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka salah satu wasilahnya, salah satu caranya, salah satu untuk bisa mudah mengucapkannya ini Bapak Ibu, berdoa, berpikir, dan memperbanyak sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyram." Barang siapa yang membaca satu kali sholawat saja untukku, untuk Nabiullah Muhammad, maka Allah akan bersolawat 10 kali untuknya. Bayangkan Bapak Ibu, satu kali saja kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jenengan infak sedekah 100.000 dibalas sama Allah 1 juta, 10 kali lipatnya. Maksudnya bagaimana Ustaz, ketika kita bersolawat 1 kali saja kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersolawat kepada kita dengan 10 kali solawat. Maka para ulama di sini sepakat, Allah bersolawat kepada kita 10 kali, artinya Allah membukakan pintu rahmat dan ridhonya kepada kita 10 kali lipatnya. 10 kali lipat. Masya Allah, betapa murahnya Allah, betapa besarnya Allah. Kalimat yang begitu ringan kita ucapkan, akan tetapi pahalanya, balasannya begitu luar biasa. Mungkin hari ini belum kita rasakan, mungkin hari ini belum bisa kita nikmati, tapi kelak Bapak Ibu, dengan adanya sholawat ini, dengan adanya kita mengucapkan kalimat thayyibah ini, akan terasa ketika besok kita sedang transit menuju ke alam akhirat. Transitnya di mana Ustaz? Di alam kubur. Bapak Ibu, alam kubur ini adalah alam penantian sebelum nanti kita dibangkitkan menuju hari kiamat. Hari di mana kita dibangkitkan, dimintakan pertanggungjawaban kita atas amal-amal perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia ini. Maka saudara kita, kerabat kita, teman kita yang sudah Allah ambil nyawanya, Allah ambil ruhnya, itu transit dulu di alam kubur. Maka disinilah fungsinya sholawat, disinilah fungsi kita memperbanyak kalimat istighfar, tauhid dan sebagainya. Mengapa demikian? Secara kasat mata, secara zahir, kuburan yang kita lihat di dunia ini kan cuma 1 kali 2 meter atau mungkin kurang lebihnya seperti itu, setengah meter tadi. 1,5 meter atau kurang lebih seperti itu, 1 kali 2 meter kurang lebih. Yang bahkan hanya cukup untuk ditempati 1 orang jenazah, 1 mayit. Betapa sempitnya alam kubur tersebut yang kita lihat secara kasat mata kita. Di rumah saja kalau kita tidur kan kasurnya besar nih Bapak Ibu,
Bahkan ukurannya 200 kali 180 cm, 2 meter kali 2 meter kurang lebih. Rasanya sih koyo sederhana, apalagi ini alam kubur yang cuma 1 kali 2 meter. Belum lagi gelap, belum lagi lembab, belum lagi kotor dan sebagainya yang kita lihat hari ini di kenyataan. Maka besok Bapak Ibu, alam kubur kita itu bisa lapar. Alam kubur kita yang kita lihat hari ini gelap, itu besok di alam kubur bisa terang benderang, bisa bercahaya. Bukan karena subsidi PLN, bukan, tapi karena sholawat kita hari ini yang kita lantunkan di setiap waktu kita. Ya, tidak bisa. Mau dimasukkan kabel, pasangin lampu, tetap itu kuburannya gelap, sia-sia Bapak. Maka bekal kita sebelum nanti masuk ke alam kubur, ya, adalah dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar kita, memperbanyak kalimat tauhid yang dengan doa, zikir dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, sholawat ini adalah ucapan yang mulia yang tadi telah kami sampaikan. Bahkan salah satu keutamanya adalah bisa menjadikan yang mengucapkannya itu akan mendapatkan balasan dari Allah 10 kali lipat. Lantas Ustadz, kalau misalkan kita berazam, ya, bangun tidur sampai tidur lagi kita perbanyak sholawat kita, faedah apa yang bisa kita dapatkan? Manfaat apa yang bisa kita raih dari ucapan sholawat tersebut? Maka Bapak Ibu, dalam kitab ini dijelaskan faedah atau buah daripada sholawat yang setiap hari kita lantunkan, yang setiap hari kita ucapkan adalah salah satunya yang pertama, kita telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat yang tadi telah kami sampaikan, Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, seterusnya dan seterusnya. Maka dengan kita melantunkan sholawat, kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Kita sudah menggugurkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ya. Ustaz, apakah sholawat itu wajib? Di satu sisi sholawat itu bisa wajib, bahkan termasuk rukun ketika kita melaksanakannya di dalam sholat. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang mohon maaf ngapunten, sholatnya kok bolong-bolong, bacaan sholatnya kok bolong-bolong, ada yang belum hafal, ada yang mungkin dibaca atau tidak dibaca, maka selama sholawatnya ini dibaca, insya Allah sholatnya itu sah. Maka salah satu yang dianggap sholat itu sah adalah yang pertama, ketika sholat tersebut dimulai dengan takbiratul ihram. Yang pertama, bacaan yang wajib dibaca ketika sholat adalah takbiratul ihram. Selanjutnya, iftitah, Ustaz, apakah wajib atau tidak? Tidak, iftitah itu sunnah. Yang selanjutnya, Ustaz, yang menjadi rukun bacaan dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Selain takbiratul ihram, yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Maka la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak dianggap sholatnya seseorang jika dia belum membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu amin. Baca surat pendek, Ustaz, sunnah. Ya, mau surat pendek ataupun potongan ayat di dalam Al-Quran yang banyak itu silakan, ya, boleh. Selanjutnya ruku, bacaannya pun juga sunnah. Bangkit dari ruku tidak, bacaannya pun juga sunnah. Terus demikian sampai pada tahiyat yang pertama. Ya, sebagian mengatakan ini wajib karena ada sholawatnya, sebagian mengatakan ini sunnah karena belum selesai sholatnya. Ya, kalau sholat duhur atau asar atau isya. Maka yang selanjutnya, ketika kita sudah berada di penghujung sholat, inilah yang penting. Apa itu Bapak Ibu? Setelah kita membaca takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, yang selanjutnya jangan sampai terlewat. Ada rukun bacaan yang harus kita baca selanjutnya adalah ketika doa tasyahud. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditutup dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, setelah kita membaca takbiratul ihram, Al-Fatihah,
kemudian sholawat Nabi ketika sholat, maka ditutuplah dengan inilah 4 bacaan wajib yang paling tidak harus kita baca agar supaya sholat kita itu dianggap sah. Oke. Sah nih Bapak Ibu, dan apa pahalanya besar atau tidak itu di sisi Allah yang Maha Tahu. Maka ada baiknya mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyatus salam bukan hanya saja kita hafal bacaannya tapi juga paham maknanya. Ya. Ketika takbiratul ihram, kenapa sih kok Allah memilih kalimat takbiratul ihram? Kenapa kok nggak diganti dengan subhanallah? Kenapa kok nggak diganti dengan alhamdulillah? Kenapa kok nggak diganti dengan kalimat thayyibah yang lainnya? Maka disinilah Allah ingin menitik beratkan sebesar-besarnya kita, ya, semampu-mampunya kita, ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, ingat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di atas langit masih ada langit, dan di atasnya langit ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, sholat ini menjadi pengingat untuk kita. Jangan pernah kita merasa sombong, jangan pernah kita merasa mampu, jangan pernah kita merasa kita ini sanggup melakukan A, B, C, D sampai Z. Jangan. Ingat, bacaan pertama kali yang kita baca adalah Allahu Akbar, menandakan kita meyakini Allah itu Maha Besar. Terus kita baca doa kita Al-Fatihah sampai dengan tahiyatus salam. Maka Bapak Ibu, selain tadi faedah kita sudah menggugurkan kewajiban membaca sholawat kita, yang kedua adalah dengan membaca satu sholawat kepada Nabi Muhammad, maka itu bisa mendapatkan pahala keberkahan di sisi Allah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada hadis yang sebelumnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, sholawat adalah salah satu sebab akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kunci jawabannya, kisi-kisinya itu sudah dikasih tahu Rasul, sudah dikasih tahu Allah. Ya, orang-orang yang beriman kalau mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad, bacalah sholat. Ya, itu sudah kunci jawaban yang diberitahukan 14 abad yang lalu. Tapi hari ini Bapak Ibu banyak yang meninggalkan kunci jawaban tersebut. Nauzubillahi. Yang selanjutnya, sholawat ialah salah satu sebab hamba memperoleh kecukupan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kami sebutkan tadi. Apa yang Allah cukupkan Bapak Ibu? 10 kali balasan keberkahan yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ya. Hanya dengan bersolat satu sholat saja Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Yang tadi kami sampaikan, kalau misalkan kita bersedekah 100.000 misalkan, Allah ganti 1 juta. Kita ngasih beras ke orang lain 1 karung, Allah ganti dengan 10 karung. Hanya saja wujudnya tidak nampak, hanya saja wujudnya tidak terlihat. Nampak dan terlihatnya bisa kita rasakan besok kalau kita sudah wafat, Bapak Ibu. Maka tadi kami sampaikan, dengan salah satu sholawat ini, lapanglah kuburan kita, teranglah kuburan kita. Maka Bapak Ibu, inilah keberkahan yang luar biasa dari sholawat yang kita bantu. Yang selanjutnya, ya, dengan wasilah sholawat, ya, dapat mengantarkan pembacanya menuju surga, dan orang-orang yang tidak membacanya bisa terjerumus pada kesesatan yang nyata. Jadi bagi pembacanya bisa menjadikan wasilah mendapatkan surga, dan bagi yang tidak membacanya akan tersesat pada kesesatan yang nyata. Yang tadi kami sampaikan kita itu. Orang kalau sudah nanti di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut datang menjemputnya, ya, silakan, mungkin panjenengan sudah ada yang pernah menjadi saksi hidup dari saudaranya, dari kerabatnya yang merasakan sakitnya sakaratul maut.
Allah tampakkan di situ orang yang terbiasa melantunkan kalimat thayyibah. Rata-rata panjenengan semua bisa meninggalnya dalam kondisi yang tenang, meninggalnya dalam kondisi yang teduh, meninggalnya dalam kondisi bahkan seakan-akan dia itu tidur. Saking tidak terasanya sakaratul maut, kita menganggap, kita merasa bahwasanya si mayit ini masih tidur, ternyata sudah Allah ambil nyawanya. Saking tidak terasa sakitnya. Betapa mulianya orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Betapa mulianya orang yang di akhir hayatnya Allah cabut nyawanya, Allah ambil nyawanya dengan lemah itu. Bapak Ibu, hari ini coba bayangkan. Satu saja buku kita yang kita ambil di sini, entah di kanan, entah di kaki, Bapak Ibu. Satu saja di ujung tangan kita, di ujung jemari kaki kita. Buku kita paksa untuk kita ambil, rasanya bagaimana? Pasti sakit, ya. Bahkan sampai ke ubun. Apalagi ini nyawa kita, ya, ruh kita yang Allah titipkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau itu langsung Allah cabut, kalau itu langsung Allah ambil melalui malaikat, ya rasanya kayak piye. Ya, rambut saja kalau satu dicabut mungkin nggak begitu rasa, tapi kalau sejumput dicabut ini kan rasanya sakit, dijambak rasanya, apalagi dicabut. Ini baru rambutnya mungkin baru berapa helai Bapak Ibu. Mungkin kita yang mungkin seujung tangan kita. Apalagi ini nyawa yang isinya utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau langsung dipaksa cabut itu kan rasanya. Itulah yang dirasakan oleh mereka yang tidak pernah menyebutkan kalimat thayyibah. Maka Bapak Ibu, kesempatan mulia bagi kita sudah dikasih tahu oleh Rasul, sudah dikasih tahu oleh Allah, perbanyaklah sholawat. Allah saja dengan malaikatnya memperbanyak sholawat. Apalagi kita, makanya harus diperbanyak agar supaya besok ketika diambil roh kita, diambil nyawa kita diambil dengan cara yang lemah. Inilah salah satu faedahnya kita memperbanyak sholawat kita. Pertanyaan Ustaz, adakah waktu-waktu mustajabah, adakah waktu-waktu khusus, adakah waktu-waktu di mana sholawat itu bisa mulia, bisa berkah, bisa baik untuk kita ucapkan? Betul Bapak Ibu. Ada waktu-waktu tertentu di mana sholawat itu bisa menjadi keberkahan tersendiri di kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun besok nanti di akhir. Yang pertama, waktu yang tepat, waktu yang pas, waktu yang cocok, kapan kita harus bersolawat. Yang pertama Bapak Ibu, adalah ketika kita duduk tasyahud akhir di setiap sholat kita, ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tadi kami sampaikan, paling tidak kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang pokoknya, itu yang wajib dibaca. Nanti sebelum sholat selesai, sebelum kita mengucapkan salam, mau ditambahi doa sunnah yang lainnya boleh. Ya, yang mungkin telah kami sampaikan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik boleh. Yang pokoknya adalah yang tadi sebelumnya, at-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibah sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Tolong Ustaz, aku apa? Belajar. Saya dulu juga sempat malu Bapak Ibu, SD nggak hafal sholat ini, SD itu nggak hafal doa sholat ini, itu diunyu-unyu sama guru saya. Aku ini sholat moco boleh, orang moco Pak. Ya SD masih kelas 3 kelas 4 SD, itu ujian praktek sholat moco. Saya nggak bisa, gitu kan.
Masya Allah ya. Belajar Bapak Ibu ini. Sepanjang-panjang bacaan sholat ini bacanya agak panjang di antara bacaan-bacaan yang lain ya Bapak Ibu. Al-Fatihah insya Allah bisa, sholat pendek insya Allah bisa, doa rukuk pendek, doa i'tidal pendek, sujud pendek, di antara dua sujud pendek. Tahiyat kok yang agak panjang ini nggih? Enggak apa-apa, belajar nggih. Dengan belajar itu Pak insya Allah akan ada keberkahan untuk nanti kita ya kebaikan di dunia dan akhirat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Waktu yang baik untuk kita baca sholawat itu adalah ketika tasyahud, termasuk rukun bacaan sholawat. Yang kedua, sholawat itu bisa dibaca ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, takbir kedua kita membaca sholawat. Maka sholawat juga bisa dibaca, bahkan termasuk rukun bacaannya dalam sholat jenazah. Yang ketiga Bapak Ibu, kapan diucapkan kalimat sholawat tersebut? Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis kita harus menambahkannya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu yang tepat juga. Kenapa? Yang itulah sebagai ucapan terima kasih kita, sebagai wujud syukur kita, sebagai wujud bentuk kita ini meyakini Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kelak dengan itu semoga bisa menjadi wasilah mendapatkan surganya Allah, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk membaca sholawat? Ketika kita memasuki masjid Bapak Ibu. Ketika kita memasuki masjid, maka doa yang kita baca adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maka setelah kita membaca doa tersebut, setiap langkah kita sebelum nanti kita mau sholat tahiyatul masjid dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Jadi setiap langkah kita mulai dari gerbang depan, Allahumma sholli ala nabiyina, Allahumma sholli ala nabiyina, terus sampai nanti kita mau sholat di mana, baru kita tahiyatul masjid. Begitu juga kalau panjenengan dapat kesempatan bisa melaksanakan haji ataupun umrah ketika memasuki Masjidil Haram, maka di situ kan tidak ada sholat sunnah Bapak. Sholat sunnah tahiyatul masjid gantinya adalah dengan tawaf. Maka ketika kita tawaf, perbanyaklah zikir. Termasuk salah satunya memperbanyak sholawat. Jadi setiap langkah kaki kita, setiap detiknya itu insya Allah akan menjadi saksi di akhirat dan akan memperberat timbangan amal soleh kita. Yang selanjutnya, kapan dianjurkan untuk membaca sholawat? Di antara azan dan iqomah. Bapak Ibu, di antara azan dan iqomah termasuk salah satu waktu yang mustajabah doa, termasuk salah satu waktu yang doa kita itu insya Allah tanpa ada hijab langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah selesai azan, la ilaha illallah, kita baca doa kita, ya Allahumma rabbana dan kita dan seterusnya. Baru di antara azan dan iqomah ini perbanyak sholawat, perbanyak doa kita, perbanyak istighfar kita, perbanyak hajah yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja, monggo silakan. Baik kepentingan pribadi, kepentingan umum, kepentingan duniawi, kepentingan akhirat, monggo silakan. Panjenengan umumnya ngobrol, silakan. Di antara azan dan iqomah ini termasuk waktu yang mustajabah. Sebelum kita berdoa kepada Allah, alangkah baiknya dimulai dengan sholawat atau istighfar dan kalimat thayyibah yang lainnya. Yang selanjutnya Ustaz, kapan kita ini dianjurkan untuk bersholawat? Setiap kali sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kapanpun waktunya, mau setelah sholat, mau sebelum sholat, mau di tengah pekerjaan kita, mau ketika hujan, mau ketika malam, dan sewaktu-waktu. Sebelum kita berdoa kepada Allah, maka dahulukan dengan sholat, dahulukan dengan istighfar, supaya doa yang kita panjatkan, apa yang kita mintakan itu bukan berangkat dari hawa nafsu kita, bukan berangkat dari ego kita, bukan berangkat dari kesenangan duniawi kita, tapi benar-benar kita berdoa itu tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Benar-benar kita ini berdoa tulus mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu kuncinya adalah kita rayu Allah dengan sholawat tersebut. Ibaratnya anak kecil yang minta sesuatu kepada orang tuanya kan, Bu, aku lulus cuci piring, Bu, aku lulus gosok, Bu, aku wis minum, Bu, aku wis minum, dan sebagainya. Aku pengen jaluk iki, aku pengen jaluk. Biasanya orang tua akan maka cara merayu Allah adalah dengan cara memperbanyak sholawat. Nah, maka Bapak Ibu, waktu yang tepat sebelum kita berdoa, perbanyak istighfar, perbanyak sholat. Yang selanjutnya, kapan kita ini dianjurkan untuk memperbanyak sholawat? Salah satunya adalah ketika di hari Jumat, hari yang mubarakah, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan kasih sayang, hari yang penuh dengan ampunan dan sebagainya. Maka di hari-hari inilah, di waktu-waktu inilah, Bapak Ibu, perbanyaklah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kapan Ustaz waktu yang tepat untuk membaca sholawat? Salah satu di antaranya adalah di antara khutbah pertama dan khutbah kedua ketika hari Jumat. Jadi ketika imam ketika khotib berdiri, yang pertama kali itu kan khutbah yang pertama. Kemudian nanti beliau akan duduk. Nah, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua tersebut, ketika khotib duduk, disinilah waktu yang tepat juga untuk kita bersholawat. Baru nanti kalau misalkan agak lama kita berdoa yang lain yang mempersilahkan. Jadi inilah waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang bisa kita baca sholawat tersebut. Yang terakhir, kapan kita ini tepat untuk membaca sholawat? Salah satunya adalah ketika kita sedang bermajelis. Ketika kita sedang bermajelis, majelis ilmu khususnya, seperti ini misalkan, perbanyaklah sholawat kita. Karena seringkali kita jumpai para dai, para mubalik, para ustadz, ya seringkali bahkan hampir setiap kali ceramahnya itu selalu diawali dengan pembukaan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala dan seterusnya. Itu juga termasuk waktu yang baik untuk mengucapkan sholawat. Maka inilah Bapak Ibu, kapanpun dimanapun yang telah kami sampaikan tadi adalah salah satu dari sekian banyak berkahnya sholawat. Ada salah satu santri saya, Bapak Ibu, bertanya, Ustaz, kalau misalkan saya pengen beli HP, saya pengen HP A, Ustaz, boleh nggak saya sholawatin, Ustaz? Pernah dapat seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Ustaz, saya pengen beli HP A, tapi uang saya nggak ada. Boleh nggak saya sholawatin, Ustaz, agar supaya saya bisa dapatkan HP tersebut? Saya jawabnya dengan jawaban yang penuh nalar. Saya tidak dalam iya, nggak jawab enggak. Saya jawab ini. Nah, kalau kamu ingin menghendaki sesuatu, maka ada 3 rumusnya. Ya, ada 3 rumusnya. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu kehendaki, ada 3 rumusnya. Yang pertama, ikhtiar terlebih dahulu. Apa itu ikhtiar, Ustaz? Usaha kita, komitmen kita, kerja keras kita, tenaga kita, upaya kita.
Ya. Kalau kita ingin dapat HP, apa cara kita biar supaya dapat HP? Itu usaha kita, ikhtiar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka jangan pernah kita merasa sombong dengan kemampuan kita. Harus diiringilah dengan doa. Ya, harus diiringi dengan doa. Nggak bisa kita berusaha sekeras mungkin, Bapak Ibu. Sekuat tenaga kita kalau tidak diiringi dengan doa, maka itu sama saja dengan kita sombong. Oke? Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Oke? Bisa jadi status WhatsApp silakan. Oke? Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Ustaz, saya sudah berdoa sampai setiap malam tuh saya tahajud, usaha apa? Nggak ada. Ustaz, saya pengen pintar, Ustaz, saya pengen sukses ujiannya, usaha apa? Sudah belajar belum? Sudah mudzakarah durus belum? Sudah murojaah belum? Belum, Ustaz. Cuma modal doa saja. Ya jangan salahkan kalau nanti kamu dapat nilai 0, ya atau nilai merah gitu dan sebagainya. Maka selain tadi rumus yang pertama, resep yang pertama adalah ikhtiar kita, usaha kita, maka yang kedua harus diiringi dengan doa. Barulah yang ketiga, yang terakhir adalah tawakal. Ketika usaha kita sudah mentok, ketika doa kita sudah mentok, maka yang terakhir adalah tawakal. Apa itu tawakal? Berpasrah diri kepada Allah. Ya Allah, kemampuanku sudah sampai sekian. Ya Allah, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat. Aku sudah memperjuangkan, aku sudah mempersiapkan, aku sudah mengikhtiarkan sekuat tenagaku, dan aku juga sudah mengiringi dengan doa-doa terbaikku di waktu-waktu yang terbaik, di waktu-waktu yang mustajabah. Maka kali ini tugas hamba yang terakhir adalah bertawakal. La haula wala quwwata illa billah. Maka Bapak Ibu, ketika tiga rumus ini sudah terpenuhi, barulah nanti Allah yang akan menjawab. Maka jangan ujuk-ujuk pengen HP Ustaz sholawatin. Ya bisa benar bisa salah. Kalau niatnya tidak benar, maka ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Tidak langsung ujuk-ujuk pengen HP sholawatin saja, ya nggak apa-apa. Sah-sah saja, betul-betul saja, boleh-boleh saja. Ketika kita ingin hajat sesuatu, semoga dengan tawasul sholat tersebut bisa Allah ijabahi. Bisa jadi jika Allah mengendaki. Tapi Allah ingin lihat usaha kita sejauh mana. Allah juga ingin lihat doa kita sejauh mana. Dan Allah juga ingin mengetahui tawakal kita itu sejauh mana. Maka tiga kunci itu tadi yang bisa menjadi jawaban bagi santri saya. Kalau tiga ini bisa kita amalkan Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah bijak-bijaklah kita dalam menghendaki sesuatu. Boleh kok kita menghendaki keuntungan dunia, boleh kok kita menghendaki keuntungan pribadi, boleh kok kita ingin urusan dunia, gak ada salah. Tapi yang paling bijak adalah mintalah hajat kita untuk kepentingan akhirat kita. Mintalah hajat kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Syukur alhamdulillah, bukan hanya diri kita saja yang kita doakan, tapi kerabat kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita. Syukur alhamdulillah, saudara-saudara kita yang di Palestina pun juga jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tersilaukan oleh kesibukan duniawi sehingga mereka kita lupakan waliyadu. Demikian Bapak Ibu, salah satu faktor penyebab hidup dan sehatnya hati seorang hamba yang beriman kepada Allah adalah dengan cara memperbanyak sholawat. Maka dengan sholawat inilah semoga bisa menjadi wasilah keberkahan kita di dunia dan juga bisa menjadi keberkahan kita di akhirat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.